aku tuh dikasih anugerah kebebasan gitu. Iya. Jadi meski kamu sekolah main musik, bahkan dulu waktu masih zaman festival, orang tua mah bilang kalau kamu mau festival nggak usah sekolah, tak izinin nggak apa-apa, latihan aja. Sampai kayak gitu ya? Iya, pernah kayak gitu. Halo teman-teman Jawa-Pos Radar Madiun, ketemu lagi di Obrol-Obrol. Dan seneng banget ada Tori Andromeda yang siap banget buat ngobrol-ngobrol sama seorang narasumber, seorang bintang tamu yang sepertinya anak-anak Madiun harusnya tahu sih siapa dia. Harusnya, apalagi yang anak-anak musik ya, pastinya udah tahu, nggak cuma tahu, mungkin sangat dekat atau bahkan beberapa kali melakukan kerjasama dengan beliau yang satu ini. Jadi langsung aja, mungkin clue-nya udah kelihatan banget, tempatnya udah kelihatan banget ya. Beberapa kali kalau misalnya teman-teman sempat datang ke tempat ini pasti udah tahu. Langsung aja, Wido Setiasmoro. Mas Wido, Apa kabar ya? baik Baik, alhamdulillah ya. Gila, nggak kesini ya, akhirnya kesini lagi. 5 tahun ya. 5 tahun, 5 kali lebaran. Sedikit membahas bahwasanya Mas Wido ini adalah seorang pemilik sebuah studio home recording mungkin ya Mas ya, Iya, bisa dibilang home recording, V Plus studio yang sudah berdiri sejak 1998. Gila, berarti udah hampir 24 tahun ya. Jadi kayaknya patut banget untuk kita ajak ngobrol-ngobrol karena kontribusinya untuk musik ya, mungkin di Madiun Raya dan sekitarnya ini sudah sangat banyak dan sangat macam-macam lah proyek-proyek yang dikerjakan. Mas Wido udah lama nggak kesini, ternyata sekarang ini kamar atau studio sih sebenarnya? Kamar, studio, balik lagi kamar. Kamar, studio, balik lagi kamar. Kamar. Karena nyaman banget gitu teman-teman, nyaman banget. Pastinya ruangan kayak gini tuh pastinya mendukung ini nggak sih untuk bikin lagu kayak gitu-gitu? Iya, ngaruh banget Lor. Ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Jadi aku tuh paling seneng banget kalau apa istilahnya tuh ngotak-atik desain ruang kerja itu senang. Karena itu pengaruh sama mood. Oke. Jadi kalau orang kalau udah mulai musik ya khususnya. Iya, musik. Kalau dia tuh udah mulai ngerjain musik berat tuh pasti butuh suasana yang pas gitu. Iya. Itu kan moodnya. Betul. Moody. Harus ruangannya mendukung juga. Oke, jadi untuk bisa dapat nada yang bagus, untuk bisa dapat inspirasi lirik yang bagus, kayaknya kalau ruangannya juga nyaman, bersih, wangi, dan estetik sekali kayak gitu, biasanya emang inspirasi lebih banyak datang ya. Dikit banyak ngaruh lah itu. Dikit banyak ngaruh. Kalau ngomongin sejarah nih, Mas Wido, mungkin beberapa orang tuh sering banget kesini kan, mungkin untuk rekaman, untuk bahkan ada yang pergunakan untuk bikin video klip juga kan ruangan ini beberapa. Iya, tapi jarang lah, nggak banyak. Jarang. Ya paling yang kenal-kenal aja sih. Maksudnya apa ya? Karena susah kalau bikin klip di sini tuh tempatnya kecil gitu. Tapi estetik banget sebenarnya. Ya, kalau buat foto-foto sih oke, tapi kalau buat ngambil video kayaknya sih masih belum banyak yang bisa ngambil bagus gitu. Nah, itu kalau untuk sejarahnya nih, Mas Wido, udah 20 tahun lebih ya. Berkutat dengan dunia rekaman, recording, mungkin bikin sampel musik, jingle, anything. Kenapa masih melakukan itu dan nggak bosen? Kayaknya itu emang kerjaanku itu. Iya. Jadi aku dulu tuh SMA tuh udah memutuskan untuk memang nggak kuliah tuh. Artinya emang udah gila sama musik ya. Jadi harus tanggung jawab ya. Maksudnya kalau aku udah memutuskan buat jalan di musik ya berarti harus sukses di musik. Paling enggak itu jadi kayak aku bisa hidup dari situ lah. Ya kalau dibilang dari dulu sampai sekarang sih sama yang aku kerjain, cuman mungkin kelasnya udah naik gitu aja sih. Mungkin seperti itu. Kalau dulu apa, sekarang apa berarti? Masih sama ya. Kalau dulu sih mungkin masih menjadi musik produser yang masih umurnya masih belasan tahun. Kalau sekarang udah beda. Artinya apa yang aku kuasain juga mungkin udah beda lah. Betul. Ada peningkatan, ada upgrade gitu pasti, ya. Dan lebih luas dan lebih bisa jualan. Oke.
berapa ratus band dan musisi aja yang pernah ditangani Mas Wido? Termasuk tonton Project saya Tori pribadi. Andromeda. Banyak sih Tor. Iya ya. Kalau ngitungnya udah nggak mungkin bisa dihitung. Artinya kalau nggak mau studio recording malah kayaknya Wiplas tuh pertama kali gitu. Oh iya. Ya. Wow, Sebetulnya fakta baru ya. 98 tuh sebetulnya belum recording gitu. Itu masih latihan di kamar. Terus kita tuh bikin band dengan nama Wiplas gitu. Jadi nama Wiplas itu tahun 98. Iya, itu nama film ya kalau nggak salah ya? Sebetulnya bukan dari film. Oh, bukan dari film? Aku dulu tuh memang gila banget sama Metallica zaman dulu. Oke. Jadi nggak tahu tergila sama satu lagu judulnya Wiplas sehingga kita mutusin kalau bikin band dengan nama Wiplas. Oh, judul lagu sebetulnya bukan film yang itu, bukan. Oh, bukan. Kirain dari film, ada film juga judulnya judulnya baru kalau itu kan. Iya, benar. Sedangkan Wiplas tahun 98 aku bikinnya. Oke, berarti nama Wiplas akhirnya tercetus sejak 1998. Tapi kalau untuk bangun ini semuanya sebelum itu dong? Jadi 98 tuh masih kamar sama. Dulu aku lahir itu udah ada studio sebetulnya sih. Oke. Bokap kan dulu, almarhum bokap, dulu kan main drum, main bass juga. Almarhum nyokap juga suka nyanyi. Jadi mereka ternyata punya studio dulu. Sebelum aku lahir itu udah punya studio. Setelah aku lahir, studio itu disimpan ya, di gudang ya. Sampai pada akhirnya aku baru minat musik itu SMP waktu itu ya. SMP tahun 95. Gara-gara temanku main di pensi tuh ngeband. Oke. Aku bongkar lagi barang-barang tua itu kan, aku bongkar. SMA udah gila sama musik. Sampai sekolahnya udah nggak diurusin, artinya tuh udah beneran ya musik kayaknya nomor satu. Iya, musik nomor satu. Iya, meskipun mungkin nggak semua orang bilang itu atau itu hal yang benar ya, tapi bagiku sih, bagi keluarga aku tuh dikasih anugerah kebebasan gitu. Iya. Jadi meski kamu sekolah kamu main musik, bahkan dulu waktu masih zaman festival, orang tua mah bilang kalau kamu mau festival nggak usah sekolah, tak izinin nggak apa-apa, latihan aja. Sampai gitu. Kayak gitu ya? Iya, pernah kayak gitu. Nah, ngomongin keluarga yang tadi juga sempat disinggung sama Mas Wido juga, atau Mas Iwot ya, panggilan akrabnya Mas Iwot. Nah, itu emang unik banget sih teman-teman. Jadi dari keluarganya Mas Wido ini ada 4 bersaudara. Ini semuanya musik semua ya. Mas Wido dengan Wiplasnya, dengan home recordingnya. Yang sempat kita ajak ngobrol juga Mbak Neni itu juga guru vokal ya, punya vokal vokal school juga ya kan. Terus Mas Wahyu dengan produk gitarnya, benar-benar bikin gitar. Terus Mbak Eri juga bantuin Mbak Neni juga ya. Sama nah, mentor ya. Ya, semuanya musik gitu. Pada akhirnya satu keluarga ini sepakat gitu ya Mas Wido, bahwasanya musik menjadi satu passion, dua sesuatu yang menghasilkan juga. Iya. Jadi memang itu alamiah menurut aku sih ya kebentuknya. Satu memang ada bakat dia, kedua emang aku bilang tadi bahwa keluargaku tuh punya hal yang beda dengan keluarga yang lain. Bisa dibilang kalau orang bilang keluarga seni gitu ya, artinya kadang orang bilang main musik buat apa, tapi keluarga gue beda lihatnya gitu bahwa jadi kamu bisa sukses di musik juga. Yes. Ya. Memang beratnya karena aku punya tanggung jawab sama adik-adikku dulu ya. Karena aku mereka kan cenderungnya ikut gitu loh. Di saat ini kakaknya mau jalan kemana, adiknya ngikut gitu. Nah itu kan tanggung jawab besar. Jadi mau nggak mau memang aku dulu mengawal mereka tuh. Mengawal. Yang paling tua Mas Wido. Iya. Sampai pada akhirnya mereka ketemu pada passionnya masing-masing. Karena ini ketemu sama voice cornernya. Voice corner. Erik juga bantuin di voice corner. Betul. Wahyu udah di ujung lagu gitar. Tapi benang merahnya semuanya musik. Musik, iya betul. Jadi tidak ada yang jadi tentara, tidak ada satupun yang jadi bidan atau mungkin ASN gitu ya. Tapi semua sudah sepakat bahwasanya dengan musik sepertinya bisa satu menyalurkan hobi dan kedua pada akhirnya bisa jadi ladang bisnis juga gitu ya. Nah itu mungkin dari Wiplasnya yang dulu juga Wiplas ada les-lesannya juga ya. Sempet ya, perjalanannya dulu sebelum dunia recording malah aslinya kan memang rental studio. Buat latihan? Buat latihan ya. Oke. Buat latihan. Jadi rental studio, ada juga
kayak kursus musik juga ada. Kursus musik. Terus terakhir itu udah masuk di home recording. Home recording. Sampai sekarang. Dan sekarang Whiplash studio rekaman ya, bukan studio latihan ya? Bukan. Lebih ke home recording. Lebih ke home recording teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen rekaman di Whiplash tuh bisa gitu. Les-lesan juga nggak ada ya berarti ya? Dulu sempat ada school DJ juga kan? Sempat bikin aku. Tapi sekarang kan memang apa ya, kayak genre musik EDM nggak sebagus dulu ya. Iya. Dia juga pengaruh sama bisnisnya. Betul. Kan sempet booming banget tuh musik-musik elektronik gitu ya, EDM gitu sempat booming dan ada School of DJ-nya juga di Whiplash gitu. Nah, Whiplash kayaknya udah cukup jelas banget bahwasanya udah lama dibangun, udah lama dibentuk dan sampai sekarang juga masih eksis banget. Nah, sekarang personalnya juga nih, penasaran banget nih Mas Wido nih ya. Ini Mas Wido juga sempat tergabung dalam sebuah band juga. Pengen sedikit flashback sih Mas sebenarnya. Stereo Soul ya, yang sempat juga ditayang atau manggung di TV nasional pagi-pagi itu yang kucek jemur itu pernah ya. Bahkan ketemu sama almarhum Olga, Raffi Ahmad ya kan. Bagaimana pada akhirnya bisa nyampe di fase itu Mas? Iya, perjalanan panjang tuh. Nggak bisa dipungkirin, zaman dulu tuh semua band impiannya adalah rekaman. Betul. Dalam arti rekaman bukan home recording enggak, tapi kontrak label. Terus promosi. Itu impian. Betul. Ya. Sebetulnya saat tergabung dengan Stereo Soul tuh sudah kayak batas waktu yang cukup lelah sebetulnya. Oh iya? Iya, benar. Wow. Jadi karena aku sebelumnya udah jalan lama ya, Stereo Soul itu sekitar tahun 2012. Sedangkan 2004, aku tuh sebenarnya udah kontrak dengan label sebagai songwriter. Wow. Waktu itu. Apa itu labelnya? Sony Music? Sony Music juga. Sony Music juga? Waktu itu sama... Stereo Soul juga Sony Music ya? Sama, cuman beda cerita aja, beda jalan. Jadi awalnya aku memang udah pernah ikut lomba cipta lagu. Oke. Masuk terus kontrak dengan label itu tahun 2004. Iya. Yang Cilapop itu bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Sebelum Cilapop ada. Oh, sebelum Cilapop. Ada lah. Oke. Gitu. Terus yang kedua, aku bikin band juga pernah kontrak dengan High Records waktu itu. Jakarta. Waktu itu main di Soundrenalin di Red. Serius? Iya, di Red Stage-nya. Gila. Udah tapi sebelum Soundrenalin di Bali ya. Kan sebelum rutin di GWK kan sempet tuh di Jogja ya kan? Waktu itu di Malang. Di Malang? Oke. Gitu. Jadi aku di Red Stage-nya. Terus jalan lagi di Jogja, pernah juga Jogja Music Nation sebagai band terbaik pernah. Terus jalan lagi kontrak dengan label Bogor waktu itu ya. Oke. Malta Records, terus terakhir dengan Sony Music. Berarti beberapa kali gonta-ganti label ya, Mas Wido? Iya. Jadi itu banyak pengalaman banget Nah, di situ, itu dia yang pengen aku tanyain ya. Sebuah band, ya kalau dulu ya mungkin ya. Kalau sekarang mungkin sebenarnya polanya adalah beberapa musisi-musisi, baik band ataupun solois, sudah mulai DIY lah ya, do it yourself dengan berdikari. Mereka mungkin hampir, aku nggak bilang tidak, tapi hampir tidak membutuhkan label untuk mereka bisa mendistribusikan karya-karyanya karena sudah mulai bisa di digital. Bahkan di YouTube kita upload sendiri juga bisa kan. Tapi apa sih Mas perbedaan mungkin pola kerja atau mekanisme ketika sebuah band atau musisi itu dinaungi label, apalagi sebesar Sony Music gitu? Pengalamannya seperti apa sih? Iya, itu bedanya kali ya. Memang kalau nggak mau masalah kebebasan tuh nggak ngalahin DIY memang. Iya. Bebas, orang mau nentuin jalan kemana bebas, main musik tanpa banyak memperhatikan pasar. Betul. Cuman bedanya kalau label memang dia tuh punya power di banyak elemen. Oke. Termasuk di media-medianya. Nah, koneksi berarti ya. Koneksinya. Sehingga ya itu perbedaannya. Oke. Iya. Cuman memang kalau label itu memang mau nggak mau kita harus ikut seleksi di situ. Oh iya. Karena aku beberapa kali juga dapat cerita bahwasannya ya era-era dulu ya, ketika sebuah band atau musisi pengen masuk label,
label tuh bener-bener hampir setiap hari itu nerima kepingan CD ya dari band-band di hampir di seluruh Indonesia untuk harapan mereka pasti sama ya, pengen dinaungi oleh sebuah label gitu kan. Otomatis ada proses kurasi kan di situ, ada proses kurasi, ada filterisasi yang dimana tidak semua band akhirnya dinaungi sebuah label. Tapi Stereosol pada akhirnya berhasil menembus batas itu dan dinaungi oleh label sebesar Sony Music gitu. Sony BMG atau Sony Music? Sony Music, udah Sony Music ya. Setelah BMG, labelnya udah merah tuh yang kayak. Oke. Nah itu, jadi ada proses kurasi dan kalau untuk ini Mas, kebebasan untuk berkarya tuh kalau di label tuh seperti apa sih? Maksudnya kalau ya mungkin kalau dibandingkan kita DIY gitu ya, mungkin akan beda banget. Tapi masih bisa mengekspresikan apa namanya karya-karya dari si musisinya nggak sih? Atau tetap bener-bener harus dikontrol label banget gitu? Gini Thor, zaman dulu waktu banyak band pengen masuk ke label itu sebetulnya mereka tuh udah tanpa sadar band-band yang belum masuk label itu sebetulnya udah ikut pola pasar sebetulnya musiknya. Oke. Iya. Artinya label hanya apa ya? Mungkin lebih istilahnya apa ya? Mengarahkan pada yang lebih tepat lagi aja sebetulnya. Misalnya nih. Paham masuk nggak? Contohnya Jadi contoh gini. Waktu itu booming band-band sekelas Salon Seven atau gimana. Paling tidak itu secara general itu udah banyak diikutin oleh masyarakat termasuk musisi indie gitu loh. Dan indie dulu dengan sekarang tuh beda. Kalau indie dulu tuh emang lebih banyak sebetulnya musiknya malah musik banyak majornya. Iya. Gitu. Jadi itu makanya beda dengan sekarang. Kalau sekarang malah justru sepertinya indie itu emang nggak sebenarnya DIY. Iya. Paham maksud gue? Nah, kalau zaman dulu seperti kayak indie itu masih, kalau menurut aku ya, itu masih apa ya, masih similar dengan pasarnya label sebetulnya musiknya. Sehingga kalaupun misalkan label mau ngebentuk band ini mau lebih gimana ya, itu sebetulnya secara basicnya mereka tuh udah punya apa konsep industri sebetulnya. Paham maksud gue ya? Paham. Oke, jadi ada perbedaan pola gitu ya. Mungkin pola pemikiran indie dulu sama sekarang. Bahkan sekarang tuh indie dianggap sebuah genre. Genre. Dan sound pun juga indie banyak. Iya. Sound juga indie. Nah, padahal indie adalah independen. Maksudnya benar-benar sebuah band atau musisi itu mendistribusikan karya sendiri, rekaman dengan biaya sendiri, memanajeri band sendiri, benar-benar independen gitu ya. Tapi beberapa orang menganggap indie adalah sebuah genre di mana sekarang tuh ada band underground, ada band hardcore yang sebenarnya dia independen banget gitu, tapi tidak dianggap band indie karena musiknya, musikmu bukan indie, karena musik indie adalah musik yang senja-senji kopa-kopi gitu ya. Yang penuh filosofi kayak gitu, padahal enggak. Jadi ada sedikit perbedaan gitu antara indie dulu dan sekarang. Nah, pada akhirnya ketika masuk Sony Music merasakan kenyamanan nggak sih Mas? Atau lebih seneng independen gitu? Jadi lebih ringan aja dalam istilahnya itu gerak bandnya aja, karena kan udah banyak ngurusin gitu aja sih sebenarnya. Sepakat. Kan seperti itu. Jadi kayak promosi, kayak apapun tuh semua udah available. Label tuh udah punya jadwal. Ya, sehingga band tinggal jalan aja sih seperti itu. Jadi memang secara koneksi lebih besar lah ya. Kalau kita jalan sendiri kan ya mungkin dari komunitas-komunitas. Tapi kalau di label udah main media-media besar, acara-acara besar kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau ngomongin dunia rekaman juga nih Mas. Ini kan masih cukup banyak lah ya orang-orang yang, apalagi nih di masa pandemi ya. Banyak teman-teman yang masih berkarya, masih melakukan rekaman. Kalau beberapa waktu kebelakang ini Mas Wido melihat pergerakan musik-musik khususnya mungkin di Madiun atau yang masuk ke studio Wiplas sendiri, masih baik nggak sih yang rekaman, terus bagaimana mereka mendistribusikan karya-karya mereka untuk saat ini? Itu yang terjadi saat ini memang banyak sekali perubahan kalau aku bilang sih konsep ya. Artinya mereka tuh berkarya tuh jalannya udah mulai berubah, menyesuaikan era yang sekarang aja sih memang. Jadi kayak contoh rilisan mereka udah nggak fisik lagi. Digital. Ya udah digital. Dan mereka juga sudah mulai bebas berkarya dengan tanpa ada
apa istilahnya, kalau dulu label kan memang harusnya Iya. pasalnya. Kita udah bebas. Cuma memang yang disayangkan adalah mungkin kurang cepat aja sih responnya untuk ngikutin teknologi. Contohnya gimana nih Mas? Contohnya kasus yang pernah terjadi. Jadi ya itu ya mungkin contohnya adalah memanfaatkan momen di mana kita bebas rilis lagu sekarang tuh. Iya. Jadi harusnya ide liar itu udah ada saat pandemi, meskipun nggak performing, tapi paling nggak band itu udah punya karya di otaknya. Oke. Katakanlah kalau orang work from home, dia bisa ngulik di kamarnya sendiri, bikin apalah gitu. Kan teknologi sekarang kita internet udah bisa tahu apa-apa aja lah buat semuanya. Betul. Gitu. Nah, sepertinya memang faktor teknologi mempengaruhi sekali pergerakan band-band atau musisi-musisi sekarang, di mana ya dulu orang ketika pengen menyebarkan lagunya harus melalui label gitu seolah-olah ya. Sekarang kita bahkan di kamar sendiri bermodalkan satu handphone, kita ngover sebuah lagu atau mungkin nyanyi lagu kita sendiri terus direkam dan disebarkan, terdistribusi sendiri, ya kan? Iya. Se ekstrim apa sih Mas perkembangan teknologi pada akhirnya mempengaruhi pola dari pendistribusian sebuah karya? Mungkin diproduksi dulu ya. Zaman dulu band mau rekaman harus ngumpulin temannya dulu. Iya. Drummerku mana ya? Iya. Sekarang semua udah nggak ada. Bukannya nggak ada ya. Sekarang tuh udah bisa tergantikan dengan teknologi. Oke. Gitu. Jadi dengan software dia udah jadi asisten. Jadi pengganti drummernya, pengganti bassisnya atau gimana. Bukan berarti nggak lagi menggunakan human lagi, bukan. Tetapi memang faktanya teknologi udah menyediakan itu. Dan kalau kita nggak ngikutin, kita bisa ketinggalan. Betul. Ketinggalan. Sedangkan pasar pun, listener pun juga ngikutin hasil-hasil dari produksi teknologi tadi. Paham maksudku? Jadi mereka udah punya taste memang ya, taste sekarang gitu. Oke. Bukan berarti aku ngomong musik dulu jelek, enggak. Aku dulu penikmat 90-an banget. 90-an banget ya. Teknologi aku ngikutin sampai sekarang. Nah, itu dia. Berarti harus peka dengan teknologi juga gitu ya. Nah, terus Mas, kalau Mas Wido sebagai musik produser, arranger, komposer juga, melihat dinamika industri musik Indonesia sekarang seperti apa? Maksudnya untuk perkembangan kualitas ya mungkin ya. Kan Mas Wido juga peka sekali dengan hal-hal seperti audio yang benar-benar detail kayak gitu-gitu. Kalau ngelihat musik-musik yang sekarang seperti apa kualitas audionya, kemudian materi lagunya, dan pergerakan musisi-musisi yang pada akhirnya mereka bisa mendistribusikan karya-karya mereka tuh seperti apa sih Mas? Iya, banyak revolusi Tor. Apa? Banyak revolusi. Oke. Iya, jadi revolusinya adalah di saat tahun 90-an orang masih rekaman dengan tape, dengan pita. Iya. Sehingga kebentuklah sebuah konsep master itu benar-benar memang itu pure akustik band gitu. Zaman sekarang teknologi muncul, itu akan memunculkan genre baru. Iya, betul. Itu otomatis ya. Iya. Karena apa? Mereka produksinya dengan teknologi. Benar. Nah, makanya kan jarang sekarang band-band rilis yang band-band akustik itu kan agak jarang. Dan yang banyak sekarang adalah mereka-mereka dengan genre yang menggunakan teknologi. Betul. Itu. Termasuk IDM yang mungkin baru-baru juga kan itu penyebutan IDM. Iya, sebetulnya bukan IDM sih ya. IDM itu kan kayak hostnya aja, tapi pecahannya kan banyak banget. Iya. Electronic dance music ya. Bahkan kalau kita lihat kayak di manca ngomong pop aja, mungkin kayak orang kan dengar kalau di sini, ini IDM padahal bukan IDM, itu pop ya. Soundnya aja elektronik. Iya. Soundnya elektronik kayak gitu. Dan banyak revolusi di kualitas master sekarang tuh. Oke. Lebih bagus ya? Bukan gitu, sebetulnya kalau kita sebagai penikmat CD, pasti kita suka loud dengan musik kan. Iya. Kalau nggak nendang nggak enak kan. Iya. Zaman sekarang udah di limit semua tuh, ada ukurannya dan lebih kecil. Karena apa? Karena media yang kita dengar itu bukan lagi hi-fi, bukan lagi speaker yang benar-benar kita bisa headbang dengan soundnya yang rendah. Di HP sekarang tuh. Iya. Paham nggak? Karena praktis, gampang dibawa kemana-mana juga. gitu. Gimana? Tapi memang orang sekarang, kalau zaman dulu masih ada gini kan? Bawa musik apa kayak gitu boombox. Kan? Boombox kayak gitu. Sekarang kan semua udah di sini tuh. Iya. Artinya nggak mungkin master yang kualitas CD yang loud itu diaplikasikan pada media HP. Iya. Nah, benar. Sehingga terjadilah revolusi mastering. Iya. Yang mana level itu nggak boleh kenceng-kenceng.
Ya sama kayak orang dulu kalau pengen nunjukin sebuah lagu, ayo dengerin di rumahku, kita putar kasetnya atau tape-nya. Sekarang tuh, nih, ngono HP-nya. Udah, Iya, iya. kirim WhatsApp bisa, denger langsung Iya. bisa. Tapi tetap aja medianya cuman di Handphone. Oke. Kalau untuk apa namanya perkembangan lagunya sendiri juga udah banyak yang bervariatif ya. Iya. Bakal banyak muncul genre baru ke depan. Kalau menurut saya sih kayak seperti itu karena semua udah mulai menggunakan teknologi. Iya. Jadi mereka meracik sendiri dan nggak tahu kadang dia mau nyebut genrenya juga mereka nggak taw ya. Iya, Sendiri iya, gitu. iya. Oke. Jadi banyak lah. Gitu. Banyak ya. Banyak banget. Oke, terakhir nih Mas Wido. Mas Wido dengan Wiplasnya 20 tahun lebih, 23 tahunan lah ya. Sudah malang melintang di industri home recording juga, menghasilkan banyak karya-karya dari teman-teman juga. What's next nih Mas? Apa yang akan dilakukan setelahnya? Setelah ini mungkin ada gebrakan baru atau revolusi baru dari Wiplas Studio, bikin apa, make something gitu? Apa ya? Atau masih dengan zona nyamannya seperti itu? Kalau plan pribadiku sih, aku sekarang justru lagi pengen jadi produser musik sekarang nggak tahu kenapa. Oh iya? Serius. Jadi aku lagi banyak banget mempelajari sound-sound baru. Ya itu tadi karena ini era yang berubah. Betul. Karena aku ngikutin era, aku juga nggak ngerti loh, nggak sadar itu tiba-tiba condongnya lebih banyak memproduksi lagu-lagu dengan sound-sound elektronik kayak gitu. Ya mungkin itu pribadi aja sih yang lagi aku pelajarin. Ya. Tapi kalau untuk studio sendiri sih mungkin hanya perubahan produksi aja. Jadi produksi aku lebih banyak workshop dengan teman-teman yang rekaman di sini. Workshop ya. Jadi kita banyak ngobrol sharing kayak gini. Kita dengerin bareng-bareng musik dan kita kerjakan musik dasar tuh bareng-bareng. Oh gitu. Mereka terlibat ikut sehingga proses kreatifnya. Iya. Meskipun dasar ya gitu. Iya, Setelah itu iya. baru aku kerjain semua. Oh. Itu kebanyakan single solo kebanyakan. Solo ya? Kebanyakan solo. Oke. Kayak gitu. Oke, berarti memang Wiplas sekarang lebih banyak melakukan workshop dengan para musisi-musisi Iya, juga, sekaligus merekamnya di sini juga. Betul, iya. Dan pastinya next ya kita tunggu aja. Biasanya ide kan datangnya nggak ini ya, nggak terduga ya. Iya, Mungkin iya. setelah saya wawancara Mas Wido, setelah ini mungkin ada ide, oh mau bikin ini. Siapa tahu ya kan? Iya. Karena perjalanan juga sepertinya masih akan panjang sekali, apalagi untuk musik di Madiun ya khususnya ya, masih banyak yang akan mengeluarkan karya-karya baru. So semoga kedepannya Wiplas tetap eksis terus ya. Iya. Sampai 25 tahun, 30 tahun tetap selalu menjadi media dan wadah untuk teman-teman ini bisa merekam karya-karya terbaiknya dan bisa benar-benar memberikan dampak yang positif juga untuk industri musik Indonesia atau mungkin Madiun. We'll see ya. Amin. Thank you banget Mas Wido Siap. Setiasmoro. Siap, Bor. Keren banget ya. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan banyak hal positif dari obrolan kita untuk kali ini. Dan sekali lagi buat teman-teman yang pengen rekaman, bisa lah ya. Di mana alamatnya? Masih belum pindah sih. Masih belum pindah ya? Masih belum pindah. Dan pasti udah tahu lah ya, di Nglames, di jalan apa Mas? Jalan Panji. Jalan Panji ya, masuk gang ke kiri, langsung tanya aja Wiplas Studio, langsung bisa rekaman ya. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin konten kita untuk kali ini, obrol-obrol Jawa Pos Radar Madiun. Sekali lagi semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan juga edukasi baru ya, khasanah edukasi baru dari obrolan kita untuk hari ini. Dan masih banyak sekali obrolan-obrolan kita barengan sama teman-teman yang inspiratif juga, teman-teman yang berpengaruh, dan pastinya semoga juga bisa memberikan dampak positif ke teman-teman semua yang menontonnya ya. Terima kasih baik buat semuanya teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, dan sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye.